Nah, sekarang ketuhanan Yesus menurutmu membangkitkan, mengusir setan, mengampuni dosa, dan seterusnya. Lalu yang mati digantung sama tentara Romawi secara terkutuk di atas pohon itu siapa, Bang? Gantian ya. Jangan Iya. di-mute ya. Iya. Di Juma ini saya pikir dia otaknya ada, ternyata otaknya juga aneh ya. Oke. Tunjukkan Yang dalil mati kepada tergantung. saya. Yang mati Dengar sini tergantung. dengar. Apakah Ya. Yesus disalib atau digantung? Digantung di pohon. Mana? Oke, saya kasih dalil, mau? Ini kasih dalil, silakan kasih Oke, dalil. baik. Saya Baca. terkutuklah orang yang digantung pada pohon. Itu siapa? Nah, Itu siapa? itu siapa? Menurut Juma siapa itu? Itu siapa yang Galatia Ya 3 menurut nomor kamu 13? siapa? Yang digantung itu siapa? Yang digantung Yesus disalib. Yang Tuhanmu, digantung itu Yesus, siapa? Tuhanmu Yesus. Yesus disalib atau digantung? Itu digantung. Yesus disalib atau digantung? Bagus. Pertanyaannya. Yang digantung ini siapa? Ya, Ini siapa Tuhan di situ? bukan? Siapa? Yang digantung ini siapa? Nama kata Yesus di situ? Coba itu. Itu siapa itu Kristus? Itu siapa? Ini Kristus Iya siapa itu? ini Kristus. Iya, Kristus. siapa kalau Kristus itu siapa? Dia digantung atau disalib? Iya, itu tadi sudah tertulis. Itu digantung. Digantung apa disalib? Itu digantung. Ngapain? Di atas Bisa pohon. nggak? Tapi Tuhanmu bisa nggak membangkitkan orang mati? Sedangkan salah satu namanya adalah Maha membangkitkan. Siapa yang pernah dia bangkitkan? Tuhanmu. Bunda Rahma. Bunda Rahma buka lagi Bunda Rahma. Enggak, jangan Kisah kemana-mana Para Rasul dulu. 2 nomor 22. Jangan lari dulu kemana-mana Jum. Anda terlalu Aku tanya ini Tuhanku. Gurunda. Ini Gurunda. Betul. Kita buka Ya. aja ini. Kau kan tanya Nah. Tuhanku, makanya Iya, kutunjuk. mana Tuhanmu? Mana Tuhanmu? Ya, Mana ini Tuhan? kutunjukkan. Bentar nih, Sama. Tuhanmu juga disalib sudah. Berarti Anda sudah Nih. mengakui bahwa Ini Yesus nih, adalah Tuhan. Adapun Jum. Allah Tuhan nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang sudah siapa kamu di situ ini yang bunuh membangkitkan, dengan siapa? menggantung Nah, Siapa- ini siapa lebih di menarik situ? kayu. lagi. Ini lebih Digantung menarik kayu. lagi. Iya, Siapa di situ? Siapa di situ? Iya. Adapun Allah Tuhan kita kan, Allah di situ kan, bukan Yesus. Itu Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Siapa tahu Bu, dia pakai kerudung bisa percaya tangan Yesus. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan. Sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Fakta Islam TV yang semoga senantiasa terhibur dan tercerahkan saat menyimak video-video di channel ini. Bagi yang belum subscribe, bismillah subscribe dulu sahabat ya, untuk mendukung dakwah kami. Klik like dan aktifkan tanda loncengnya. Jadilah bagian dari gerakan melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Dan video yang akan kami tampilkan saat ini, kami reaction, ini benar-benar super kocak dan menghibur. Jangan di skip ya sahabat, tentu sangat rugi kalau nge-skip ya. Perdebatan antara Bang Zuma dan Oten yang dipanggil Ferdinand. Tapi nggak tahu ini Ferdinand yang mana ya, Ferdinand Huta Hayan atau Ferdinand yang lain ya, wallahu alam ya. Yang pasti ini Oten garis ongo ya. Oten garis ongo yang sangat bersemangat membuat narasi yang melecehkan Allah Subhanahu wa taala yang dianggap tidak kuasa dibanding Yesus yang dia tuhankan. Kocaknya, 2 kali dia mengajukan pertanyaan kepada Bang Zuma, 2 kali juga dia ketampol ayat Bibelnya sendiri. Masya Allah. Saking lucunya, Bang Zuma sampai ketawa melengking karena si Oten yang awalnya mau menyerang malah tersengat serangan mematikan balik ke dirinya sendiri. Nggak tahu ya, setelah kejadian ini si Ferdinand masih bisa bernafas atau jangan-jangan udah kena stroke ya. Karena sungguh malunya sampai ke ubun-ubun sahabat ya. Moga yang bersangkutan bisa menyadari bahwa mengimani Tuhan yang sama-sama harus buang air besar macam kita, ini bikin darurat akal sehat yang berkepanjangan. Langsung saja dengan kecepatan 600 km per jam, ini dia debat Bang Zuma versus Ferdinand. Semoga terhibur. ya. Pertama, Yesus membangkitkan orang mati. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Oke? Oke. Iblis takut kepada Yesus. Iblis tidak takut kepada
Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu ya. 3. Angin, badai, laut pun tunduk kepadanya. Angin, badai tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya kepada kalian, potato. Bisa nggak Tuhan kalian membangkitkan orang mati? Tunjukkan dalilnya. Siapa yang pernah Allah Subhanahu wa taala bangkitkan? Ayo. Oke. Baik. Jadi saya tidak bisa menguraikan itu kepada saudara. Nah, sekarang saya ingin tahu. Jangan menguraikan, jawab pakai dalil. Saya dengarkan, gantian kita. Tuhan saya kan tidak bisa dilihat, ya toh. Tidak bisa kemudian menunjukkan, saya tidak bisa menunjukkan seperti apa keberadaannya Tuhan saya itu, seperti apa bentuknya, nggak bisa saya. Nah, sekarang ketuhanan Yesus menurutmu membangkitkan, mengusir setan, mengampuni dosa dan seterusnya. Lalu yang mati digantung sama tentara Romawi secara terkutuk di atas pohon itu siapa, Bang? Gantian ya. Jangan di mute ya. Iya. Di Juma ini saya pikir dia otaknya ada, ternyata otaknya juga aneh ya. Oke. Tunjukkan dalil kepada saya. Dengar sini dengar. Apakah Yesus disalib atau digantung? Digantung di pohon. Mana? Oke, saya kasih dalil. Mau? Ini kasih dalil, silakan kasih dalil. Baik. Saya bacakan ya, Bang ya. Tadi bacakan. Ya, Galatia 3 nomor 13. Di situ dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada pohon. Itu siapa? Nah, itu siapa? Menurut Juma siapa itu? Itu siapa yang Galatia 3 menurut nomor 13? Kamu siapa? Siapa di situ? Terkutuklah orang yang digantung pada pohon. Itu siapa? Nah, digantung itu siapa? Yang digantung Yesus disalib. Yang digantung Yesus, siapa? Tuhanmu Yesus. Yesus disalib atau digantung? Itu digantung. Kau baca dalilnya. Baca. Kamu sudah bacain, tolong bacain. Iya. Yesus di dalam bahasa Yunani disebutkan kramnumi. Kramnumi itu artinya digantung. Makanya saya tanya di mana? Ya ampun, digantungnya itu di sulon di pohon. Berarti Tuhanmu Yesus digantung terkutuk di pohon. Ulang. Aku tanya lagi nih. Yesus disalib apa digantung? Tolong digantung. Aku tanya sekali lagi sih. Bunda Rahmat, tolong tunjukkan Galatia 3 nomor 13. Nah, tunjukkan, jangan bacakan aja biar gampang. Enggak. Saya masa orangnya. Bacain aja ya. Bunda Rahmat bisa minta tolong, Bun. Nah, besarin Bunda Rahmat, teman-teman. Besarin. Bang, bacakan dalilnya, Bang. Takutnya menghujat ini, Bang. Coba bacakan, Bang. Enggak, bacain aja, bacain. Dilihat di sini. Bacain, jangan dilihat, bacain aja. Dilihat. Baca, tolong dibaca. Tolong dilihat, ditunjukkan Ferdinand. Tolong dibaca. Galatia 3:13. Nah, bacain. Oh. Bacain, Jum. Terkutuklah orang yang apa itu? Disalib atau digantung? Kristus digantung pada. Iya, makanya saya setuju digantung. Besarin. Ini apa? Digantung kan? Semua tertawa. Kalian tertawa. Kamu tidak mau tertawa. Tertawa dulu. Saya akan tertawa. Silakan kau tertawa dulu. Nah, sekarang. Bagus. Pertanyaannya, yang digantung ini siapa? Ya, ini siapa Tuhan di situ? bukan? Siapa? Yang digantung ini siapa? Nama kata Yesus di situ? Coba itu. Itu siapa itu? Kristus. Itu siapa? Ini Kristus. Iya, ini Kristus. Iya, siapa kalau Kristus itu siapa? Dia digantung atau disalib? Iya, itu tadi sudah tertulis. Itu digantung. Digantung apa disalib? Itu digantung. Menurutmu Yesus digantung atau disalib, Jun? Itu apa ini? Enggak, aku tanya kamu ini. Menurutmu dia disalib apa digantung? Salib itu bahasa Arab. Ini apa nih? Digantung nih. Digantung. Nih. Iya, nih. Kamu bisa. Ini digantung atau disalib sih? Iya, makanya saya tanya kamu, digantung apa disalib? Itu digantung. Nih, iya, jadi digantung. Yesus digantung apa disalib? Digantung. Coba kamu lihat. Baca ke bawahnya, Bang Zuma. Oke. Digantung pada kayu salib. Oke. Sekarang enggak. Coba salib di situ bahasa Yunani-nya apa? Jangan lari kemana-mana dulu. Salib di situ bahasa Yunani-nya apa? Tolong jangan lari kemana. Ini Bunda Rahma masukkan ke paralel supaya bisa dilihat original teks 10. Terus kemudian kata salib, coba ditekan kata salib tuh. Ini penipuan lay ini, coba. Salib enggak di situ, coba tekan. Apa artinya? Besarin, Bun, besarin. Sulon artinya apa? Sulon, kayu
kayu pentungan. Enggak, Jum. Ini gampang ini. Jum, ini gampang ini, Jum. Bisa nggak? Tapi Tuhanmu bisa nggak membangkitkan orang mati? Sedangkan salah satu namanya adalah Maha membangkitkan. Siapa yang pernah dia bangkitkan? Tuhanmu. Sedangkan Tuhanmu salah satu namanya. Ya paling tidak Maha Tuhan saya membangkitkan. itu tidak dikatakan diludahin, ditampar, Jangan ditonjok, ditelanjangi, digantung di Kita bahas pohon. dulu. Kita lurus nih. Allahu Akbar. Bunda Mana Rahma, tahu, Aco? Bunda Rahma bukan lagi Bunda Rahma. Enggak, jangan Bisa kemana-mana Rasul dulu. 2 nomor 2. Jangan lari dulu kemana-mana, Jum. Anda Enggak. terlalu takut. Ini Gurunda. Ini Gurunda. Betul. Hmm. Kita buka aja ini. Kau kan tanya Tuhanku, makanya Iya, kutunjuk. mana Tuhanmu? Ya, Mana ini kutunjukkan. Bentar nih, Tuhanmu juga disalib sudah. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Ini Yesus adalah Tuhan. Adapun Allah Tuhan nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang sudah siapa kamu di situ ini yang membangkitkan? bunuh Siapa? dengan menggantung Nah, Siapa? ini gantung Siapa dia di pakai situ? kayu. Ini lebih Yang menarik pakai lagi. kayu. Siapa di situ? Siapa di situ? Iya. Adapun Allah Tuhan kita kan, Allah di situ kan, bukan Yesus. Itu Tuhan saya tuh. Tuh Tuhan saya diceritakan tuh. Nah, ini Tuh. Tuhanmu betul. Allah itu adalah Allah ini adalah Tuhanmu. Adapun Allah Tuhan nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus Tuhannya Ferdinand. Nah, betul. Betul. Malah tertawa, Jum. Satu, my friend. Yang membangkitkan Tuhanmu di situ siapa? Tuhan aja ada di babak situ. Tuh. Oke. Siapa ya, yang membangkitkan kasih aku Yesus waktu dari dong. kematian? Siapa? Kasih aku waktu dong. Kasih aku Tuh. waktu. Nah, Oke, baca ini. Kasih aku waktu, Jum. Iya, Ya, baca ini tapi biarkan aku menjelaskannya, Jum. Baca. Ya, baca dulu, baca. Baca ini, baca. Aku baca ya. Ya, baca, ayo. Adapun Allah bukan Allah ya. Ini Allah ini bukan Allah ya. Gimana tertawa Anda? Masolang. Allah ini bukan Allah. Allah ini bukan Allah. Ternyata Yesus dibangkitkan Allah. Jadi sahabat, kalau kita simak narasi dan gaya Oten yang disebutkan namanya Ferdinand oleh Bang Zuma tadi, sepertinya dia ini lugu ya. Nggak sadar bahwa dua pertanyaan yang dia buat sendiri, tujuannya jelas ya untuk menyerang Bang Zuma, itu malah menjadi senjata untuk nampol jidat dia sendiri. Artinya, dia nggak membaca ayat-ayat Bible-nya sampai dia nggak tahu yang menyebut Kristus digantung pada kayu salib. Ya, digantung, dia nggak tahu, tahunya hanya di salib. Mungkin hanya tahu narasi di salib, penyaliban, tapi mungkin nggak pernah dengar bahwa di Bible nyata-nyata tertulis bahwa Yesus digantung di kayu. Bahkan di terjemahan versi bahasa Inggris ya, misalnya seperti NIV atau King James Version, itu tertulis dengan jelas on a tree, digantung di pohon. Bayangin sahabat, Tuhan inkarnasi dalam rupa manusia terus dipersekusi, digantung di pohon. Membayangkan Tuhan digantung di pohon, ke bawah lucu nggak sih sebenarnya? Ya, Tuhan yang maha kuasa, yang kok nggak bisa ngampuni dosa, harus lahir dan harus jadi manusia, terus menderita dan mati terkutuk ya. Digantung di pohon. Kalau kepercayaan berdasar doktrin, dogma yang sama sekali nggak memandang ini, melecehkan ya. Mereka bilang, oh itu kan rencana Tuhan. Ya terserah sih sebenarnya ya. Mau digantung di pohon kek, mau digantung di tiang kek, mau digantung di bambu kek, terserah. Lah itu Tuhan kalian, kepercayaan kalian. Cuman karena kalian sibuk ngajak kami ke dalam iman kalian, bertebaran misionaris penginjil keluar masuk kampung muslim, ngajak murtad dari Islam, merayu berbagai cara agar masuk di agama kalian. Nah, kalian juga paling rajin ya ngajak muslim ke rumah ibadah kalian. Itulah yang membuat kami itu merasa wajib mengingatkan kepada umat Islam bahwa kalau kalian ikut bujukan Oten, masuk ke dalam agama Oten, ya siap-siap menuhankan yang digantung di pohon itu tadi. Jika Anda murtad, Anda akan menambah jumlah orang bingung ya. Lebih 2000 tahun berlalu, mereka belum sepakat juga gimana cara menghitung jumlah pribadi Tuhan.
Beda denom, beda pula konsep ngitungnya. Bahkan di kitabnya sendiri bingung menjelaskan soal Tuhan. Lihat aja penulisannya. Ada Tuhan huruf kecil. Ada Tuhan T-nya huruf besar, yang lainnya kecil. Terus ada Tuhan huruf besar semua. Huruf besar semua. Terus ada Allah. A-L-L-A-H, huruf besar semua. Ada A-L-L-A-H, A-nya aja huruf kecil, huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Ada A-L-L-A-H, huruf kecil semua. Bingung nggak? Ya. Jadi kalau hanya modal imani saja, kalau akal sehat nggak difungsikan, ya begini, ambiar. Bahkan kalau lihat di Bible, di 1 Korintus pasal 6 ayat 14, tertulis begini, Allah yang membangkitkan Tuhan. Coba itu. Allah membangkitkan Tuhan. Terus di 1 Petrus pasal 3 ayat 1, pasal 1 ayat 3 disebutkan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Coba, berapa pribadi yang beridiom pribadi Tuhan di sini? Nggak mungkin satu, ya, nggak mungkin. Tapi mereka tetap klaim itu esa. Lalu mereka bikin narasi baru, ya, untuk pembenaran. Keesaan itu bukan soal jumlah, tapi kebagaimanaan. Mumet. Bukan soal jumlah, tapi soal kebagaimanaan. Bingung kan? Ya. Makanya hadirnya Fakta Islam TV ini untuk mencerahkan umat agar paham bahwa doktrin tetangga sebelah itu seperti apa, sehingga tahu cara menghadangnya. Ya, mungkin itu sahabat. Nanti kita sambung di video berikutnya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, dukung terus perkembangan channel ini. Marilah kita menjadi bagian dari gerakan melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.